Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di online kelas kita atau kelas online di semester 2. Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai pemrograman dasar, khususnya untuk kelas 10 TKJ dan juga kelas 10 Aksio. Kali ini kita akan membahas mengenai praktek online. Nah, kenapa begitu ya? Karena pemrograman itu, kalau misalkan kita bisa lihat ya, dia itu tidak bisa belajar hanya dengan membayangkan saja atau membaca materi, tapi kita juga harus praktek gitu ya. Dan kali ini kita akan praktek online. Kenapa praktek online? Karena di sini sebelum membahas ke situ, untuk pemrograman itu kita kalau misalnya mau praktek kita harus menginstal yang namanya IDE editor ya. Jadi di mana kita harus mempunyai aplikasi dulu yang ada di laptop, baru kita bisa praktek mengenai bahasa pemrograman gitu dan contoh-contoh pemrograman yang lainnya. Nah, kalau di praktek online ini kita akan menggunakan yang namanya GDB online ya. Oke ya, kita langsung bahas ke bahasannya. Jadi ada namanya onlinegdb.com atau tempat kita belajar pemrograman dengan berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa C, bahasa C++, Java, Python 3 dan lain sebagainya. Di situ ada. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan apa itu onlinegdb.com, lalu yang kedua contoh program sederhana dengan bahasa pemrograman Python 3. Kita akan membahas Python kali ini. Yang ketiga ada namanya evaluasi. Yang keempat kita akan coba tugas ya, praktek di onlinegdb.com. Oke, kita langsung saja masuk ke onlinegdb.com. Nah, ini adalah tampilannya ya, onlinegdb.com. Kalau begitu, alangkah baiknya kita coba dari awal ya. Jadi karena praktek kita ada online, kita harus menggunakan yang namanya internet dan juga Google gitu ya. Google Chrome atau Mozilla juga boleh. Yang pertama kita ketikkan dulu alamat online gdb.com. Nah, maka kita akan langsung menuju ke layanan online gdb.com. Seperti inilah tampilannya. Di sebelah kiri saya ini ada namanya online GDB beta ya. Online compiler and debugger for C or C++ dan lain sebagainya. Kode compile run debug share. Ini salah satu jargonnya dari si onlinegdb.com ini. Nah, karena ini terlalu penting ya. Kita bisa minimize gitu ya. Nah, ini adalah tampilan semuanya di onlinegdb.com. Karena dia online pasti biasanya dia banyak iklan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini tinggal close aja. Jadi biar enak gitu ya, biar kita fokus. Nah, di sini kita akan melihat new file. Ini adalah icon untuk membuat file baru. Lalu ini ada upload file, ini run, debug, stop, share, save, beauty, dan download. Nah, dan di sini adalah salah satu contoh daripada sintaks. Nah, biasanya kalau yang seperti ini bahasanya itu C ya, bahasa C. Coba kita lihat. Nah, yang ini kita hapus saja karena kita tidak perlu ya. Nah, sebelum ke sana, kita pilih yang namanya language atau bahasa. Kalau yang di sini kita berarti milihnya bahasa C ya, karena di sini ada contohnya. Lalu untuk melihat hasil daripada perintah kita di sini, maka kita harus mengetikkan atau mengklik run ini atau F9. Nah, maka outputnya adalah hello world. Nah, sebelum kita panjang lebar membahas mengenai contoh pemrograman, kita perlu ingat kembali bahwa pemrograman itu adalah pemrograman yang ada di komputer adalah bagaimana caranya kita bisa membuat suatu program atau sintaks untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi komputer ini membaca perintah kita untuk melakukan sesuatu.
Nah, kalau yang di sini kita ingin menampilkan tulisan Hello World di komputer, maka kita mengetikkan atau membuat suatu program seperti ini. Lalu kita juga menentukan sebuah programnya gitu. Jadi bahasa untuk berkomunikasi dengan komputer, dengan manusia, gitu ya. Kita menggunakan bahasa yang komputer ketahui. Nah, bahasanya ya seperti ini. Ada C, C++, dan lain sebagainya. Dan juga ada Python ya. Itu salah satu bahasa yang mereka mengerti gitu. Jadi kita pengen ngapain gitu ya. Pengen buat apa? Buat aplikasi, buat website, atau sejenisnya, dan lain sebagainya. Kita pastikan harus menggunakan bahasa yang mereka pahami. Gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba bahas mengenai bahasa yang dipahami komputer, salah satunya adalah bahasa Python. Nah, kalau sudah menggunakan bahasa Python, berarti kita harus menggunakan atau menyisipkan atau membuat program dengan bahasa Python juga. Kali ini kita hapus. Berarti kita sudah masuk ke tahapan yang kedua ya, mengenai contoh program ya. Oke, di sini saya beri contoh. Saya pengen membuat tulisan Hello World juga, tapi menggunakan bahasa Python. Bahasa Python ini sangat mudah ya. Makanya saat ini sangat banyak sekali digandrungi oleh mahasiswa-mahasiswa khususnya di informatika dan lain sebagainya. Karena sangat mudah, karena sangat sedikit ya. Contoh, saya pengen membuat tulisan Hello World ya, menggunakan bahasa Python. Kita ketikkan perintah print, lalu buka kurung, lalu sisipkan tanda kutip Hello World gitu ya, atau jangan ya, Hello kelas 10 gitu ya. Nah, kalau di bahasa lainnya biasanya kita menggunakan titik koma gitu. Tapi kalau Python sendiri dia bebas mau pakai titik koma ataupun tidak gitu ya. Itu sama saja. Gitu. Coba kita klik run ya. Nah, maka akan muncul tulisan Hello kelas 10 gitu. Nah, misalkan saya mau memperkenalkan diri ya. Jangan deh, misalkan hello, misalkan SMK Bina Mitra gitu ya, SMK Bina Mitra. Ini titik koma boleh deh. Kita klik run gitu ya. Nah, SMK Bina Mitra gitu ya. I love SMK Bina Mitra gitu kan. Nah, sangat mudah ya. Saya kasih contoh lagi yang kedua, misalkan kita mau panjang begitu ya, ke bawah. Nah, kita tulis lagi, tinggal tulis perintah print, buka kurung, terus biasa, tanda kutip, kita tuliskan semoga COVID-19 cepat berlalu. Gitu ya. Kita kasih titik koma. Nah, kita F9 atau run. Nah, I love SMK Bina Mitra, semoga COVID-19 cepat berlalu gitu. Misalkan ada lagi, kita ingin buat apa gitu ya. Misalkan perkenalan saya deh misalkan. Perkenalan diri ya, print ya. Buka kurung, tanda kutip, nama saya Indra Kusuma. Misalkan saya sendiri ya. Terus misalkan kelas 10 TKJ atau Aksio gitu ya. Lalu print lagi. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha, misalkan pengusaha yang hebat, misalkan gitu ya.
Atau bisa ini deh, alamat gitu ya, alamat gitu, alamat saya, alamat, oh gini berarti ya, pakai ini nama gitu ya, ada ini ya, kelas 10 tag aja Doaksio, alamatnya Cikarang gitu ya. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang hebat. Nah, coba kita running atau kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi sangat mudah ya untuk bahasa pemrograman Python ini gitu ya. Kita coba bandingkan ya dengan bahasa yang lain. Contohnya kita cari sini di ini ya. Contoh pemrograman C, plus sederhana. Kita contoh pakai bahasa C aja deh ya. Nah, bentar ya. Mana ya? Oh ini deh. Kita coba. Kita menggunakan bahasa C++. Nah, kita run coba. Running. Oh, syntax error. Kenapa nih? Oke. Bahasa C bisa ya? Wah, gagal nih. Sorry. Kita gambar aja ya. Sang di sini ya. Oh, ini jangan deh, yang mudah saja, yang mudah saja. Yes. Ini terlalu sulit ini. Ini aja. Hello World dulu ya. Hello World menggunakan C++. Nah, yang gampang-gampang dulu aja. Nah, seperti ini ya, contoh. Using name include iostream gitu ya. Kita di sini coba ya. Ini close. Di sini sama iostream juga. Lalu apa tuh? Using namespace std ya. Using namespace std gitu ya. Itu integer main. Salah jadi. Integer main. Terus ini. Lalu code ya, cout ya. Cout. Lalu ada tanda kurang 2 kali. Terus biasa. Hello world gitu ya. Halo semua gitu ya. Halo semua. Lalu ada ini ya, tandanya lagi. Sama. Kurang dari 2 kali. Terus end line. Ini return 0 ya. Return 0. Oke, kita coba. Apakah bisa? Wah, masih tidak bisa. Kenapa kira-kira? Std integer main. Wah, kenapa nggak bisa ya? iostream
using namespace std. Oh, C++, sorry, C++. Ya. Aduh, saya lupa lagi. Bisa nggak ya? Oke, bisa ya. Jadi kita coba bandingkan. Kita buka baru ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini bahasa menggunakan bahasa. Nah, ini CPP, berarti C++. Nah, ini PY, Python. Kalau kita mau menggunakan Hello World saja, Hello World ya. Halo semua aja deh, halo semua gitu ya. Salah. Nah, run gitu ya. Kita bedakan ya. Kalau misalkan dengan Python, ini hanya satu baris aja atau baris saja ya. Sedangkan kalau misalkan C++, dia membutuhkan berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 deh, karena di sini muncul 9 ya. Dia membutuhkan banyak perintah untuk membuat satu baris halo semua di sini, gitu ya. Nah, kali ini kan kita akan membahas mengenai bahasa Python ya. Oleh karena itu, kita fokus dulu ke bahasa Python. Jadi ini contohnya tadi ya. Ini perbandingannya antara bahasa Python dengan bahasa C++. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuat suatu program sederhana yang tadi kita hello semua atau hello world. Sedangkan agak sedikit maju ya. Agak sedikit sulit. Sini. Kita taruh di sini. Nah, kita akan membuat program sederhana menghitung volume balok gitu ya. Tentunya kita pasti ingat volume balok itu adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang, P, L, dan T ya. Nah, kalau seperti itu kita langsung ke GDB online-nya, kita ketik print, lalu buka kurung, lalu tanda kutip program Python menghitung volume balok gitu ya. Langsung P sama dengan float itu apa ya, salah satu variabel yang dimiliki oleh Python ya. Lalu ketikkan input, lalu buka lagi panjang sama dengan segitu ya. Atau kita bisa copy di sini, copy saja gitu ya. Ini ada T, berarti di sini tulisannya tinggi gitu ya. Tinggi sini lebar ya, lebar. Di sini P-nya gedein, panjang gitu ya. Di sini apa? L ya. L. Lebar. Oke. Selanjutnya kita tulis rumusnya di bawah. V sama dengan P kali L kali T. Gitu ya. Lalu kita bawah lagi. Print dua kurung volume balok sama dengan persen ya, persen 0.2F, lalu persen V ya, gitu. Kita tuliskan seperti ini ya di printnya. Coba kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Kita lihat ya. Oke. Yes. Program Python menghitung volume balok. Misalkan panjangnya kita coba 3 ya.
lalu lebarnya 4, lalu tingginya 6. Berarti volume baloknya berapa? 72 gitu ya. Ini 00 ini tidak bisa dihitung karena koma 00 itu artinya berarti kosong gitu ya. Ibaratkan ini 72 gitu ya. Kira-kira benar nggak? Betul ya? Coba kita hitung menggunakan kalkulator misalkan ya. Kalkulator. Misal hanya untuk memastikan. Ya, itu 3 dikali 4 dikali 6 sama dengan oke, sama ya. Oke, lanjut. Ini yang pertama, membuat program Python menghitung volume balok seperti itu ya. Atau kita coba yang lain, misalkan menentukan bilangan ganjil genap gitu ya. Kita hapus ya, kita hapus. Pertama kita tulis sorry ini aja, berarti yang dihapus sampai sini aja. Seperti tadi, program Python menentukan gitu ya, menentukan bilangan ganjil genap. Gitu. Oke, lanjut. Kita langsung ketikkan di sini bilangannya, integer, input, lalu masukkan bilangan, bilangan sama dengan gitu ya. Lalu di sini keterangannya, if jika bilangan persen gitu ya, persen 2 bisa dibagi 2 sama dengan itu artinya kan sama dengan gitu ya kalau dalam program 0 gitu ya. Di sini print take persen D gitu ya. Persen D merupakan bilangan genap. Di sini ya. Persen bil. Lalu di sini else ya. Else print persen D merupakan bilangan ganjil. Oh, ini pakainya satu ya. Bilangan ganjil persen bil. Gitu ya. Nah, kita coba running ya. Kita run. Oh, ada yang salah. Kira-kira yang mana nih? Line ke-7. Itu else-nya masuk ke dalam. Oh, kita coba ke belakangin. Gitu ya. Kira-kira oke. Nah, bisa ya. Program Python menentukan bilangan ganjil genap. Misalkan masukkan bilangan 7. Kita enter. 7 merupakan bilangan ganjil gitu. Kita coba lagi running. Kalau kita ketikkan 6 misalkan gitu ya. Enter. 6 merupakan bilangan genap. Jadi program yang kita buat tadi itu fungsinya adalah menentukan bilangan ganjil apa genap. Jadi bilangan yang kita taruh di sini itu komputer bisa membaca enggak gitu. 6 itu bilangan ganjil apa genap. Nah, ternyata bilangan genap. Ya, terus yang tadi kita masukkan angka 7. 7 bilangan apa itu gitu kan? 7 merupakan bilangan ganjil. Kita coba lagi sekali lagi ya. Kita kasih 11 gitu ya.
atau 13 deh, 13. Enter. 13 merupakan bilangan ganjil. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh daripada pengaplikasian atau bahasa pemrograman Python. Contohnya yang sederhana itu ada 3 berarti ya. Yang pertama, oke ya, yang selanjutnya itu evaluasi. Kita lihat tadi yang pertama kita membuat perintah menampilkan tulisan hello world atau halo semua, atau juga perkenalan diri menggunakan bahasa Python. Terus yang kedua, kita membuat pemrograman sederhana gitu ya, menghitung volume balok. Yang ketiga, menentukan bilangan ganjil genap gitu ya. Mungkin itu cukup ya untuk materi hari ini. Kita berikan contoh 3 saja ya. Di internet Google itu banyak ya contoh-contohnya. Kalian bisa latihan di sana, ataupun kalian juga bisa masuk ke sini, ke pythonindo.com ya. Ini pythonindo.com. Di situ banyak sekali latihan-latihan, contoh-contoh latihan yang bisa kalian kerjakan atau kalian latihan. Tentunya menggunakan onlinegdb.com untuk kalian latihan di rumah. Jadi walaupun kalian di rumah tidak bertemu dengan saya gitu ya di sekolahan, tapi kalian masih bisa produktif untuk belajar mengenai pemrograman dasar. Ya gitu ya. Banyak sekali contoh-contohnya, bisa kalian latihan dimanapun kalian berada. Oke, lalu kira-kira tugasnya gitu ya. Tugasnya apa nih Pak? Gitu. Tugasnya adalah saya lupa lah. Tugasnya adalah tugasnya ini tentunya buat program pengenalan diri ya, pengenalan diri menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Isinya apa aja? Isinya itu pertama nama, terus yang kedua kelas, biasa aja, santai ya. Nama, kelas, terus alamat, cita-cita gitu. Tentunya pembuatannya di onlinegdb.com ya, menggunakan bahasa Python ya. Di sini saya tulis deh Python 3 gitu ya. Di situ ada nanti kita pilihan. Nah, lalu bagaimana cara mengirim tugasnya? Kirimkan tugasnya melalui ketua kelas. Lalu ketua kelas kirimkan ke saya ya, dalam kurung WA. Tugasnya apa? Tugasnya itu nanti di crop ya, screenshot hasil program lalu kirim. Nah gitu ya. Oke ya, paham? Gitu ya. Nih, tugasnya adalah buat program pengenalan diri menggunakan bahasa pemrograman Python. Nama, kelas, alamat, cerita. Pembuatannya di onlinegdb.com menggunakan pilih language-nya Python 3.
lalu screenshot hasil program, lalu kirimkan tugasnya lalu ketua kelas, lalu ketua kirimkan ke saya WA. Begitu ya kira-kira. Oke, kalau misalkan sudah selesai, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.